Apakah waktu itu benar-benar eksis secara independen, atau hanya merupakan konstruksi pikiran manusia? What is time? Beberapa filsuf dan fisikawan berpendapat bahwa waktu hanyalah cara kita mengatur peristiwa dan perubahan dalam alam semesta, sementara yang lain berpendapat bahwa waktu memiliki eksistensi yang objektif. Pertanyaan mengenai apakah waktu itu nyata atau hanya ilusi filosofis masih menjadi perdebatan dalam dunia akademik. Mari kita mulai dari pandangan dua filsuf yang selalu jadi rujukan terkenal, yang juga mempunyai hubungan guru murid, yaitu Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, waktu diciptakan abadi bersamaan dengan dunia. Perputaran alam semesta pertama kali juga menjadi penanda lahirnya waktu. Konsep tentang kemarin, hari ini, dan besok ada karena perputaran matahari. Alam berputar, kemudian lahirlah waktu. Tapi pendapat Plato ini dibantah oleh muridnya, Aristoteles. Menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Logikanya adalah bahwa butuh waktu untuk alam semesta ini diciptakan, berarti ada fase ketika waktu sudah ada, dan alam semesta belum ada atau masih sementara diciptakan. Tapi bagaimana atau membayangkan, waktu mendahului sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada? Hal ini masih menjadi perdebatan klasik dalam ranah metafisika. Perdebatan yang tak jarang menjadi kabur karena ketidakjelasan objek waktu yang diperdebatkan. Dan karena ketidakjelasan itu, kita melangkah ke pemikiran berikutnya dari seorang filsuf skolastik, Santo Agustinus. Agustinus mengajukan teori bahwa waktu itu bersifat subjektif dan objektif. Menurut Agustinus, masa lalu dan masa depan itu tidak ada. Yang ada hanya masa kini. Kemarin, bagi Agustinus, adalah masa kini yang berlalu. Dan besok hanyalah analisis, perhitungan dan prediksi yang sebenarnya tidak ada karena belum terjadi. Jadi masa lalu dan masa depan itu tidak ada, yang ada hanya masa kini. Sehingga waktu adalah mental manusia. Manusialah yang mengklasifikasi waktu. Manusia memahami waktu dengan mengingat masa lalu, menikmati masa kini, dan membayangkan masa depan. Ketiganya hadir dalam diri manusia. Karenanya, ukuran waktu sebenarnya ada pada manusia, bukan pada benda-benda atau gerak alam. Inilah pandangan waktu subjektif menurut Agustinus. Sementara waktu yang objektif itu ada pada penanda waktu, seperti musim-musim dalam iklim, penanggalan di kalender, dan putaran detik dalam jangka jam. Untuk memahami dengan benar konsep waktu dari Agustinus ini, kita bisa mengambil contoh, misalnya ketika bermimpi dalam tidur. Kita merasakan mimpi itu terjadi lama sekali, dan berbagai peristiwa terjadi dalam mimpi tersebut. Tapi ketika bangun, ternyata kita baru tidur sebentar, misalnya setengah jam, padahal kejadian yang dialami dalam mimpi tersebut memerlukan waktu yang lebih banyak dari itu, misalnya sehari semalam. Atau contoh konkretnya ada pada kisah Ashabul Kahfi. Mereka merasa waktu tidur subjektifnya cukup singkat, tapi waktu objektifnya menyatakan sebaliknya. Mereka telah tertidur selama ratusan tahun lamanya. Hal ini dibuktikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik ketika mereka masuk ke gua, berbeda jauh dengan kondisi setelah keluar dari gua. Konsep waktu dari Agustinus ini menyisakan pertanyaan besar yaitu, mengapa waktu subjektif bisa tidak sama atau bersifat relatif terhadap waktu objektif? Pertanyaan ini mengantarkan kita ke gerbang saintifik, mencari penjelasan dari para fisikawan tentang sifat dan eksistensi waktu. When we describe motion, we do so as a function of meters per second and miles per hour. But the mathematical description of velocity is new. Unless we can define time. Di abad 16, Newton memahami waktu sebagai sesuatu yang absolut dan tak berubah. Oleh karena itu, dalam upaya memahami gerak semesta, waktu diandalkan sebagai variabel acuan yang paling valid. Konsep ini menjadi pegangan seluruh ilmuwan dan manusia berabad-abad. Sampai pada tahun 1905, Einstein melalui teori relativitas khususnya, menerangkan bahwa waktu itu relatif. Time, universal. In other words,
audible tick-tock throughout the galaxy. A master clock, so to speak, forging ahead like Mozart's metronome. The answer, my friend, is no. Time is not absolute. Dan bukan hanya relatif, Einstein melanjutkan dalam teori relativitas umumnya bahwa gravitasi dapat membengkokkan ruang waktu. Gravitasi yang besar akan mengakibatkan waktu melambat atau disebut juga dengan dilatasi waktu. Fenomena ini bisa dilihat di film Interstellar dalam scene planet Miller. Setiap jam di planet Miller sama dengan 7 tahun waktu bumi. 7 meters per hour here. Itulah sebabnya Einstein menyebut waktu itu hanyalah ilusi. In fact, for us believing physicists, the distinction between the past, present, and future is but a stubborn illusion. Terlepas dari apakah waktu itu hanya ilusi atau bukan, keberadaan kita dan realitas yang kita pahami memerlukan waktu untuk mewujudkan sesuatu. Seperti secangkir kopi susu, kita bisa mendeskripsikannya terdiri dari bubuk kopi, susu, dan air panas yang diaduk dalam gelas. Namun, jika tidak ada waktu yang digunakan untuk menggiling kopi, memanaskan susu, merebus air, dan mengaduk ketiganya dalam gelas, bisakah kopi susu itu ada? Filosof Jerman Martin Heidegger menulis buku terkenal Being and Time yang mencoba menjelaskan kaitan erat mengenai fenomena keberadaan dan posisi waktu. Namun, kesimpulan Heidegger bahwa waktu itu mengalir dan kita bertempat tinggal di dalamnya masih belum cukup untuk mengungkap misteri tentang hakikat waktu. Heidegger hanya meninggalkan petunjuk bahwa waktu itu mengalir. Sama seperti Heidegger, fisikawan terkenal Stephen Hawking dalam bukunya A Brief History of Time mendefinisikan waktu dengan nada yang sama. Dalam uraian yang berbeda, waktu haruslah mempunyai arah yang dia sebut panah waktu. Hawking menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga panah waktu yang bisa membedakan antara masa lalu dan masa depan. Pertama adalah termodinamika, yang menunjukkan waktu mengarah pada ketidakteraturan atau entropi. Kedua, waktu psikologis, yang kita rasakan dan membuat kita bisa mengingat masa lalu. Dan yang ketiga adalah waktu kosmologis, di mana alam semesta ini mengembang seiring waktu. Meski fisika cukup baik dalam menjelaskan tentang waktu, tapi rumus apapun tak diizinkan untuk mengintervensi arah waktu. Dengan kata lain, keberadaan waktu memang relatif, tapi arah waktu itu mutlak bergerak maju. In a black hole, came back to the years. Don't shake your head. Okay. Get the airport done. Sastrawan ternama Khalil Gibran juga menuliskan tentang misteri waktu yang mengalir. Dalam buku The Prophet, yang telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Bentang Pustaka dengan judul Al-Mustafa, Khalil Gibran mengatakan, kau mengukur waktu sebagai tak terukur dan tak terbatas. Kau menyesuaikan tingkah lakumu dan mengarahkan langkah jiwamu sesuai dengan jam dan musim. Dalam waktulah kau menciptakan sungai, yang tanggulnya kau duduki sambil menyaksikan alirannya. Khalil Gibran mengisyaratkan kepada kita bahwa betapapun kita mencoba mengukurnya dan membatasinya, hakikat waktu tetap tak terukur dan tak terbatas. Kita hanya diizinkan untuk mengamati alirannya, tapi tak kuasa untuk mengubah arusnya. Dalam konsep apapun yang telah dikemukakan sebelumnya, faktanya adalah kita mengalami arus waktu sebagai sesuatu yang hanya bergerak maju dari masa lalu menuju masa depan. Waktu yang kita alami tidak diperbolehkan untuk dimundurkan atau diputarbalikkan arahnya. Kita mengalami waktu sebagai suatu realitas yang terlihat jelas seiring bertambahnya usia kita, hari demi hari, tahun demi tahun. Waktu menjadi saksi dari bentangan durasi usia yang kita isi dengan cerita dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak kita lahir sampai kita mati.
Realitas ini telah dicoba untuk diretas oleh ilmuwan-ilmuwan biologi genetik untuk melawan waktu hidup dengan memanjangkan durasi usia melalui campur tangan menghilangkan penyakit pada tingkat seluler. Evolusi manusia yang tercatat dalam jalinan DNA memberikan peluang bagi biologi genetik untuk mencoba meretas waktu. Membaca masa lalu lewat pelacakan leluhur dan memanjangkan masa depan dengan percobaan memperbaiki sel-sel penyebab penyakit. Mungkin kelak, ilmuwan-ilmuwan akan mampu memperpanjang waktu hidup manusia. Melawan penuaan bukan hanya pada tingkat kulit yang tampak, tapi juga pada organ-organ vital yang tak tampak. Berbagai spekulasi ilmiah tentang usaha memanjangkan usia juga dituangkan dalam film-film sains fiksi. Beberapa film mempertontonkan masa depan yang dihidupi oleh cyborg, manusia yang organnya diganti dengan mesin-mesin canggih dengan kecerdasan buatan untuk memperpanjang masa hidupnya dan meningkatkan kemampuannya. Ini adalah usaha paling jauh umat manusia konsekuensi waktu yang selalu dan pasti merenggut kehidupan bisa ditunda oleh kecanggihan dalam teknologi. Pengertian kita tentang masa lalu dan masa depan yang dipisahkan oleh masa kini masih menunggu untuk diungkap wujudnya secara utuh. Atau barangkali hakikat waktu tak akan pernah bisa terungkap dan akan tetap menjadi misteri yang menggetarkan dan menakjubkan.
Jika kita sadari, ada sesuatu yang ajaib dan misterius di sekitar kita, yaitu sebuah jaringan tak terlihat yang menghubungkan setiap aspek kehidupan kita, dari benda-benda mati hingga makhluk hidup. Di sepanjang peradaban manusia, berbagai kebudayaan dan tradisi telah menjelaskan fenomena ini. Meskipun pendekatannya bervariasi, dari filsafat spiritual hingga ilmu fisika, ada sejumlah prinsip dasar yang sering muncul sebagai benang merah. Video ini akan mengungkap beberapa hukum alam semesta yang mungkin tak banyak disadari sebagian besar manusia. Hukum-hukum ini sebenarnya telah ada sejak awal waktu, membimbing kita melalui setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap momen, walaupun kita tidak menyadarinya. Jauh sebelum munculnya ilmuwan-ilmuwan abad Renaissance yang merumuskan hukum-hukum fisika, manusia telah mencoba memahami dunia di sekitar mereka. Mereka mencari tahu mengapa benda-benda jatuh, mengapa bintang-bintang bergerak, atau mengapa pasang surut laut terjadi. Melalui observasi dan intuisi, mereka menciptakan penjelasan yang meskipun mungkin tidak sesuai dengan standar ilmiah saat ini, namun memiliki kebenaran spiritual dan filosofis yang mendalam. Baru kemudian saat ada perpisahan besar dalam cara manusia memandang dunia. Tiba-tiba, alam semesta bukan lagi sesuatu yang penuh misteri, yang hanya bisa dipahami melalui kontemplasi spiritual atau meditasi. Sebaliknya, melalui pengamatan, percobaan, dan matematika, ilmuwan mulai memecahkan kode yang mengatur alam semesta. Namun, meskipun ilmu fisika telah mengungkap banyak rahasia, masih ada banyak misteri yang belum diungkap. Disinilah kita mulai melihat bahwa ada harmoni antara apa yang diajarkan oleh para bijaksana kuno dan apa yang ditemukan oleh ilmuwan modern. Hukum ritme atau siklus. Dalam setiap pernapasan alam ada sebuah ritme. Hukum ritme atau siklus memberitahu kita bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam sebuah siklus. Seperti halnya hari berganti malam, musim berganti-ganti, dan manusia melewati berbagai fase dari lahir, tumbuh, dewasa, menua, hingga akhirnya kembali ke alam. Semua memiliki ritme dan siklusnya masing-masing. Dalam filosofi Jawa, hukum ini seringkali digambarkan dengan istilah cokro manggilingan yang berarti roda yang terus-menerus berputar. Hal ini mengajarkan kita tentang sifat kehidupan yang dinamis dan selalu berubah, tidak ada satupun keadaan yang bersifat permanen. Dalam konteks kehidupan manusia, kita seringkali melewati pasang surut. Ada saat-saat kita berada di puncak kebahagiaan, namun tak jarang kita juga merasakan kepedihan dan kesedihan. Namun dengan memahami hukum ritme ini, kita diajarkan untuk selalu memiliki perspektif yang positif, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Saat kita berada di dasar jurang keputusasaan, kita harus ingat bahwa kita juga memiliki potensi untuk kembali ke puncak kebahagiaan. Lebih lanjut, hukum ritme juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran. Seperti seorang petani yang menanam benih dan menunggu dengan sabar hingga tanaman tersebut tumbuh dan berbuah, kita juga harus memiliki kesabaran dalam menghadapi proses kehidupan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak agar sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita, namun kita harus mengikuti ritme alam dan menunggu saat yang tepat. Hukum getaran. Ketika Anda melemparkan batu ke dalam danau, Anda dapat melihat gelombang getaran menyebar dari titik impak, mempengaruhi seluruh permukaan danau. Semua hal dalam alam semesta, dari partikel subatomik terkecil hingga bintang-bintang di langit, semua bergetar. Getaran ini tidak hanya terjadi dalam tingkatan fisik, tetapi juga pada tingkatan energi, emosi, dan pikiran. Para ilmuwan telah menemukan bahwa bahkan objek yang tampak diam, seperti meja atau batu, sebenarnya terdiri dari partikel-partikel yang bergetar dengan sangat cepat, sehingga indera kita menganggapnya sebagai benda padat. Dalam skala yang lebih besar, kita tahu bahwa bumi juga bergetar saat berputar mengelilingi matahari, dan seluruh galaksi bergetar saat bergerak melintasi alam semesta. Setiap getaran memiliki frekuensinya sendiri, yang dapat dianggap sebagai tanda pengenal khas dari objek atau energi tersebut. Dua objek atau energi dengan frekuensi yang sama akan cenderung beresonansi, atau dengan kata lain, saling memperkuat getarannya. Ini bukan hanya konsep fisika, namun emosi dan pikiran kita juga memiliki frekuensinya sendiri. Salah satu implikasi paling menarik dari hukum getaran adalah kemampuan kita untuk mengubah frekuensi getaran kita. Dengan memahami ini, kita memiliki kekuatan untuk menarik situasi, orang, dan pengalaman yang sesuai dengan frekuensi getaran kita. Dalam konteks praktis, ini berarti kita dapat sendiri dengan mengatur frekuensi pikiran dan emosi kita. Hukum gender.
Hukum gender bukan hanya berbicara mengenai jenis kelamin laki-laki atau perempuan, namun berbicara mengenai energi-energi dasar yang bergerak dalam kehidupan kita. Dua energi ini seringkali dikenal sebagai energi divine maskulin dan feminin, atau yin and yang, adalah dua aspek fundamental dari keberadaan yang saling melengkapi. Setiap individu, tidak peduli laki-laki atau perempuan, memiliki kedua energi ini dalam dirinya. Energi maskulin berkaitan dengan aspek-aspek eksternal, berorientasi pada tindakan, logika, dan rasionalitas. Energi ini mendorong kita untuk beraksi, memimpin, dan mengambil keputusan. Sementara energi feminin lebih berorientasi pada perasaan, intuisi, emosi, dan penerimaan. Energi ini mendorong kita untuk merasakan, merenung, dan menerima. Untuk mencapai keseimbangan dalam hidup, seseorang harus mengintegrasikan dan menyeimbangkan kedua energi ini dalam dirinya. Keseimbangan ini memungkinkan seseorang untuk merasakan dan bertindak dengan kesadaran penuh, mengambil keputusan yang berasal dari kedalaman intuisi, sekaligus kejelasan logika. Dalam filosofi Hindu, keseimbangan energi ini dilihat sebagai pertemuan antara Yogi sebagai divine feminin dengan Indra sebagai divine maskulin. Energi Kundalini, yang sering dianggap sebagai energi spiritual yang tertidur di dasar tulang belakang, dapat bangkit dan menyatu dengan Atman saat energi maskulin dan feminin bersatu. Mereka akan merasa lebih selaras dengan dunia sekitar mereka, membuat keputusan yang lebih bijaksana, merasa lebih puas dan damai dalam hidup mereka. Hukum sebab dan akibat. Bila Anda memantulkan bola di lantai, bola itu akan memantul kembali ke arah Anda. Ini adalah representasi sederhana dari hukum aksi dan reaksi yang ada di alam semesta. Hukum sebab dan akibat berfungsi dengan prinsip yang sama, yakni setiap tindakan memiliki reaksi yang setara dan berlawanan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan hukum sebab dan akibat dalam aksi. Ketika kita menyebabkan sesuatu terjadi, ada akibat yang timbul dari tindakan tersebut. Pada tingkat dasar, jika kita mendorong pintu itu akan terbuka. Tetapi hukum ini berlaku untuk lebih dari sekedar interaksi fisik, namun berlaku juga untuk emosi, pikiran, dan tindakan kita. Alam semesta terhubung dengan cara Rek itu. nyobaan sorana bisi ngelanggar hak cipta Memicu serangkaian reaksi yang dapat berpengaruh pada kehidupan kita dan orang lain, kemudian suara berpengaruh juga laptop pada na kehidupan kita. Jadi, kita bukan hanya korban keadaan,